Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Geometri Analitik Bidang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab lingkaran. Ya, kita langsung saja ya masuk ke bab lingkaran. Jadi lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap satu titik tertentu adalah sama. Jarak yang sama pada definisi lingkaran disebut sebagai jari-jari, dan titik tertentu yang dimaksud dalam definisi lingkaran dikenal sebagai titik pusat lingkaran. Selanjutnya akan dicari persamaan lingkaran yang berpusat di M, alfa, beta, dan berjari-jari R. Lingkaran gitu ya, lalu ada titik pusatnya M, ya di sini alfa, M-nya itu alfa, beta, terus ada titik T. Kita misalkan titik T ada di sini gitu ya. Titik sini. Nah, T-nya itu X1, Y1. Nah, kita misalkan T-nya X1, Y1 suatu titik pada lingkaran, maka berlaku T ke M ini sama dengan R begitu ya. TM sama dengan R, nah berarti TM kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti untuk yang TM ini X1 min alfa, pangkat 2 ditambah Y1 min beta, pangkat 2 sama dengan R kuadrat. Nah, jalankan koordinat titik T, maka didapat X min A alfa pangkat 2 ditambah Y min beta pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Persamaan tersebut adalah persamaan lingkaran yang berpusat di M alfa, beta dan berjari-jari R. Nah, dari persamaan ini ya, itu kita bisa peroleh gitu ya. Jadi X pangkat 2 dikurang 2 alfa X tambah alfa pangkat 2 tambah Y pangkat 2 dikurang 2 BY tambah B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Nah, persamaan tersebut rupanya ekuivalen dengan persamaan ini ya. Jadi kalau kita kumpulkan gitu ya, X pangkat 2 terus tambah Y pangkat 2 min 2 alfa X. Nah, ini min 2 alfanya kita misalkan A gitu ya, min 2 misalkan B, terus nanti yang alfa kuadrat, beta kuadrat, ntar R-nya jadi di ruas kiri itu misalkan C. Nah, jadi persamaan tersebut ekuivalen dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX plus BY plus C sama dengan 0. Ciri persamaan lingkaran adalah koefisien X kuadrat, Y kuadrat itu sama dan tidak sama dengan 0. Lalu ciri yang kedua tidak memuat suku XY. Persamaan vektor lingkaran. Nah, diketahui suatu lingkaran dengan titik pusatnya 0,0 dan berjari-jari R. Nah, ini ya, berjari-jari R. Jika diambil sebarang titik T, di sini ya, titik T, dia X, Y pada lingkaran, titik T pada lingkaran gitu ya, titik T-nya itu X, Y, maka vektor letak dari titik T adalah vektor T sama dengan X, Y. Nah, ini karena kita mau mencari persamaan vektor, maka kita pendekatannya dengan pendekatan vektor nih ya. Nah, ingat kembali bahwa pada sebarang vektor itu berlaku vektor T, pada sebarang vektor itu berlaku vektor T dikali vektor T itu sama dengan vektor T kuadrat gini ya. Di vektor itu, kalau misalnya tandanya seperti ini ya, di vektor itu ada mutlaknya, itu artinya dia jaraknya, gitu ya. Jadi, vektor T dikali vektor T itu, kan berarti ini jarak dari vektor T itu. Nah, kalau kita lihat kan jaraknya ini, dia R, jadi R kuadrat. Sehingga persamaan vektor T kali vektor T sama dengan R kuadrat merupakan persamaan vektor dari lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan berjari-jari R. Persamaan tersebut juga dapat dinyatakan dalam bentuk kalau sebelumnya lingkarannya pusatnya 0,0, nah sekarang kalau pusatnya itu P, A, B, sini ya. Pusatnya A, B, titik P di A, B. Nah, lalu dia juga berjari-jarinya R gitu ya. Berjari-jari R gitu ya. Lalu persamaan vektornya berarti, nah di sini kita misalkan ada titik T gitu ya, titik T di lingkaran.
Persamaan vektornya itu vektor TP dikali vektor TP sama dengan R kuadrat. Nah, jadi kita ambil sembarang titik T, X, Y pada lingkaran. Maka vektor letak dari titik T adalah vektor T sama dengan X, Y. Karena P, A, B, maka vektor letak titik P adalah vektor P sama dengan A, B. Perhatikan bahwa vektor PT dikali vektor PT sama dengan vektor PT pangkat 2 jaraknya ya. Jadi vektor PT kali vektor PT sama dengan R pangkat 2 atau juga dapat dituliskan dalam ekspresi vektor T dikurang vektor P dikali vektor T dikurang vektor P sama dengan R kuadrat. Atau X min A, Y min B, X min A, Y min B sama dengan R pangkat 2. Inilah persamaan vektor suatu lingkaran. Selanjutnya, lingkaran dalam sistem koordinat polar. Dalam sistem koordinat polar, lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari A diekspresikan dengan persamaan R sama dengan A. Sedangkan lingkaran yang berpusat pada RO, C dan berjari-jari A diekspresikan dalam persamaan R kuadrat min 2R R0 cos theta dikurang C tambah R0 kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, ingat bahwa persamaan tersebut dikonstruksi dengan menggunakan aturan kosinus dan dalam sistem koordinat polar, sebuah titik dinyatakan dalam koordinat R, theta. Selanjutnya, persamaan lingkaran melalui 3 titik. Persamaan lingkaran yang melalui 3 titik T1, X1, Y1, titik T2, X2, Y2, dan titik T3, X3, Y3, itu persamaannya adalah ini ya, persamaan ini. Kita lanjutkan persamaan lingkaran melalui titik-titik ujung diameternya. Nah, misalkan titik A, X1, Y1, sini ya, dan ada titik B, X2, Y2 adalah titik-titik ujung diameter lingkaran ya. Titik-titik ujung diameter lingkaran. Nah, ambil titik T, ambil titik T di sini, ambil titik T sebarang, yaitu X, Y. T ini sebarang titik pada lingkaran, lalu hubungkan A dengan T serta B dengan T. Maka AT ini akan tegak lurus dengan BT. Sehingga berlaku MAB dikali MBT. Sehingga berlaku MAT dikali MBT itu sama dengan min 1. Ya. Nah, lalu MAT ini bisa kita peroleh kan ya. Jadi kita peroleh Y min Y1 per X min X1. MBT-nya juga jadi Y min Y2 per X2, X min X2, sorry. Nah, ini mencari gradien dengan 2 titik begitu ya, sama dengan min 1. Lalu ini tinggal hitung yang bisa dihitung, sehingga jadi Y min Y1 kali Y min Y2 sama dengan min X1 kali X min X2. Sehingga diperoleh X min X1 dikali X min X2 tambah Y min Y1 dikali Y min Y2 sama dengan 0. Kita lanjutkan persamaan parameter lingkaran. Kita perhatikan gambar ini ya. Misalkan lingkaran L berpusat di titik M, di mana M-nya itu alfa, beta, dan dia berjari-jari R. Nah, berdasarkan gambar, misalkan proyeksi dari titik M itu adalah M1 dan ke sini M2. Lalu proyeksi dari titik T itu ke sini ada T1, lalu ke sini ada T2. Nah, ambil T, X, Y sebarang titik pada lingkaran. Gitu ya. Ambil T sebarang titik pada lingkaran, dan misalkan θ adalah sudut yang dibentuk oleh TM dengan MN ya, pada arah positif. Nah, maka berlaku cos θ sama dengan MN per TM. Di mana MN ini berarti kan M1 T1 per TM. TM-nya ini itu kan jari-jari berarti ya. Tadi kan
Kita bisa misalkan berarti kan jari-jarinya R. Begitu. Nah, lalu berarti M1T1-nya ini apa begitu ya? Kan kalau dari origin ke T1 dia X. Lalu dari origin ke M1 dia alfa. Berarti kalau dari M1 ke T1 dia X kurang alfa per R. Nah, berarti bisa kita tulis R cos theta sama dengan X min alfa. Berarti X-nya R cos theta ditambah alfa. Selanjutnya juga berlaku yang sin theta. Sin theta itu berarti sama dengan Tn per Tm ya. Dimana Tn ini itu M2T2 begitu ya. M2T2, Tm-nya itu R. Nah, M2T2 ini berapa atau apa? Dari origin ke T2 itu Y. Dari origin ke M2 itu beta. Nah, berarti M2T2 Y min beta per R. Jadi dapat juga diekspresikan R sin theta sama dengan Y min beta, sehingga diperoleh Y-nya R sin theta ditambah beta. Atau ini dapat dinyatakan dalam ekspresi yang ini ya, dapat dinyatakan dalam ekspresi yang ini, di mana ini ekspresi persamaan ini merupakan persamaan parameter dari lingkaran dengan parameternya theta. Baik, selanjutnya garis singgung pada lingkaran. Namun sebelum kita masuk ke materi garis singgung pada lingkaran ini, kita coba mengingat kembali hubungan antara garis dan lingkaran. Nah, jadi hubungan garis dan lingkaran yang pertama, apabila garisnya itu berpotongan di dua titik di lingkaran, gitu ya, ini lingkaran, terus ada garis, garisnya itu rupanya memotong lingkaran di dua titik. Nah, ini kalau kita ingat diskriminan gitu ya, D. Nah, dia ini D-nya ini akan lebih besar. Lalu kalau garisnya itu bersinggungan. Nah, garisnya kalau bersinggungan gini ya. Nah, bersinggungan di sini berarti ini diskriminannya D-nya sama dengan 0. Lalu satu lagi hubungan garis dengan lingkaran apabila tidak berpotongan gitu ya. Nah, berarti begini kan, garis dan lingkaran tidak berpotongan berarti D-nya itu kurang dari diskriminan itu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, itu ya. Kita mengingat kembali. Lanjut kita masuk ke garis singgung pada lingkaran. Di sini pertama, garis singgung dengan gradien M. Nah, misalkan persamaan garis dengan gradien M dan menyinggung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat adalah Y sama dengan MX plus C. Nah, di sini, ya, jadi Y sama dengan MX plus C ini adalah persamaan garisnya ini, gitu ya. Persamaan garis ini. Nah, dengan mensubstitusikan Y sama dengan MX plus C ke persamaan lingkaran, nah ke persamaan lingkaran yang ini, nanti kita akan memperoleh nilai C-nya itu sama dengan R akar M kuadrat tambah 1 atau C sama dengan min R akar M kuadrat tambah 1. Nah, jadi terbayangkah di sini X kuadrat, kita substitusikan Y-nya, Y sama dengan MX plus C ke persamaan lingkaran. Nah, berarti di sini X kuadrat tambah MX plus C pangkat 2 sama dengan R kuadrat. Nah, ini silakan ya, kalian lanjutkan jabarkan, lalu nanti kalau sudah memperoleh ini jadi sama dengan 0 gitu ya. Nah, dari situ baru kalian tentukan yang mana B-nya, yang mana A-nya, mana C-nya untuk dicari diskriminannya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, ini kenapa sama dengan? Karena di sini kan garisnya ini menyinggung. Menyinggung itu kan berarti yang ini kan yang D sama dengan 0. Nah, berarti nanti D-nya sini kita substitusi jadi ini ya, 0 sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, itu nanti akan diperoleh
C-nya itu sama dengan R akar M kuadrat tambah 1 atau C sama dengan min R akar M kuadrat tambah 1. Sehingga persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan MX plus R akar M kuadrat tambah 1 atau Y sama dengan MX min R akar M kuadrat tambah 1. Ya. Nah, untuk lingkaran yang berpusat di titik M alfa, beta, maka persamaan garis singgung yang bergradien M adalah Y min beta sama dengan M kali X min alfa tambah R akar M kuadrat tambah 1. Atau Y min beta sama dengan M X min alfa dikurang R akar M kuadrat tambah 1. Selanjutnya garis singgung di titik T, X1, Y1. Kalau sebelumnya diketahuinya itu garisnya itu diketahui ada gradiennya. Nah, kalau sekarang diketahuinya garis dan lingkarannya itu berpotongan di titik T, X1, Y1, atau garis dan lingkaran itu saling menyinggung dan menyinggungnya itu di titik T itu. Nah, T-nya itu pada lingkaran, jadi selain T-nya pada di garis juga T-nya pada lingkaran gitu ya. Maka berlaku X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kita ambil P X2, Y2 juga pada lingkaran gitu. Maka jadi X2 kuadrat tambah Y2 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini persamaan 2, ini persamaan 1. Nah, jadi persamaan 2 ini kita kurangi dengan persamaan 1. Nah, nanti itu diperoleh. Ya, jadi ini persamaan 2 dikurang dengan persamaan 1. Jadi X2 kuadrat dikurang X1 kuadrat tambah Y2 kuadrat dikurang Y1 kuadrat gitu ya, sama dengan, nah ini R kuadrat dikurang R kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan ya, didapatnya seperti ini. Lalu langkah berikutnya ke sini ya. Ruas yang kiri ini pindah ke kanan, jadi minus gini ya. Nah, sehingga diperoleh Y2 tambah Y1 per X2 min X1 sama dengan min X2 plus X1 per Y2 plus Y1. Yang min X2 plus X1 per Y2 plus Y1 ini sama dengan MTP. Agar menjadi garis singgung di titik T, maka haruslah T berhimpit dengan P, gitu ya. Atau X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Sehingga persamaan garis singgung pada titik T adalah X1X tambah Y1Y sama dengan R pangkat 2. Lanjut, untuk lingkaran yang berpusat di M alfa, beta, persamaan garis singgung pada titik T-nya adalah X min alfa dikali X1 min alfa tambah Y min beta kali Y1 min beta sama dengan R kuadrat. Selanjutnya untuk persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX plus BY plus C sama dengan 0. Pada titik T adalah X1X tambah Y1Y tambah A dikali X tambah X1 per 2 tambah B kali Y tambah Y1 per 2 tambah C sama dengan 0. Demikian materi untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.